Di tahun 2013, Ancelotti datang di saat Real Madrid terpuruk, dan hanya dalam waktu satu musim, dia mengubah mereka menjadi tim sepak bola terbaik di seluruh Eropa. Tetapi dia dipecat 1 tahun berselang. Lalu 6 tahun kemudian, dia kembali untuk melakukan hal yang sama, tetapi kali ini membuat mereka lebih hebat dari sebelumnya. Kalian tahu, seperti kebanyakan manajer top yang lainnya, Carlo juga merupakan pemain hebat yang memulai karirnya di Parma, kemudian pindah ke Roma, sebelum mencapai puncak bersama AC Milan, di mana dia bermain selama 5 tahun dan mengangkat 2 trofi Liga Champions dengan memainkan peran kunci dalam tim. Dia adalah seorang gelandang yang hebat. Namun sayangnya, karirnya harus berakhir pada usia 33 tahun karena cedera lutut kambuhan. Tapi tak butuh waktu lama baginya untuk memasuki babak baru dalam hidupnya. Di tahun 92, dia ditunjuk sebagai manajer Reggiana Calcio dan dengan cepat mulai mendapatkan pengalaman melatihnya. Dan setelah hanya 1 tahun di sana, dia mengambil langkah untuk menjadi manajer AC Parma. Dan disinilah dia mendapatkan pengalaman yang berharga. Carlo adalah pelatih yang sangat bergantung pada formasi 4-4-2. Jadi ketika dia ditawari pemain kreatif seperti Roberto Baggio, dia dengan tegas menolaknya karena tidak cocok dengan taktiknya. Tapi dia menyadari bahwa ini adalah kesalahan besar. Dan sejak saat itu, dia memastikan bahwa taktik dan gaya manajerialnya akan menyesuaikan para pemain yang ada dalam tim. Kemudian dia menghabiskan beberapa tahun di Juventus, di mana dia melatih Zinedine Zidane, orang yang kemudian menjadi asisten pelatihnya di Real Madrid. Dan setelahnya, Carlo mendapatkan pekerjaan besar dalam karirnya ketika AC Milan mulai mempekerjakannya. Selama periode 2001 hingga 2009, dia mengukuhkan dirinya sebagai salah satu manajer terhebat sepanjang masa, membawa AC Milan mampu bersaing di pentas Eropa, bahkan menjuarai Liga Champions 2 kali. Tetapi itu masih permulaan, karena setelahnya dia pindah ke Chelsea, di mana dia memenangkan 2 gelar di sana. Kemudian PSG, di mana dia membawa mereka untuk meraih gelar Liga pertama dalam hampir 20 tahun. Dan saat itulah, sebuah pekerjaan di Spanyol terbuka setelah Jose Mourinho menjalani musim yang buruk bersama Real Madrid. Mourinho gagal membawa klub meraih 1 pun trofi di musim tersebut. Terpaut 15 poin dari Barcelona di La Liga, kalah di semifinal Liga Champions dari Borussia Dortmund, serta kalah di final Copa del Rey dari Atletico. Ketika Carlo menerima panggilan untuk mengelola Real Madrid yang merupakan klub sepak bola terbesar di dunia, itu bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, itu juga bukan tugas yang mudah. Tim ini tidak berada dalam kondisi yang baik setelah menyaksikan musim sebelumnya dengan masalah besar di ruang ganti. Dan terlepas dari itu, mereka sudah cukup lama tidak mendominasi sepak bola. Sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah menjuarai Liga Champions. Tapi ketika Ancelotti tiba, semuanya akan berubah. Dia tiba dengan mengumumkan bahwa Zidane akan menjadi asisten pelatihnya. Dan segera Carlo mulai membuat beberapa perubahan pada skuadnya. Mencoret beberapa nama besar seperti Carvalho, Essien, Kaká, Higuain, dan Ozil. Kemudian mendatangkan Carvajal, Casemiro, Isco, Illarramendi. Dan yang paling penting adalah Gareth Bale, dengan biaya transfer rekor dunia yang menjadi rekrutan Galactico terbaru mereka. Sekarang skuadnya sudah siap dan Ancelotti dengan cepat menemukan formasi yang dia sukai dengan Casillas, dan 4 pemain belakang yang terdiri dari Carvajal, Pepe, Ramos, dan Marcelo. Xabi Alonso di lini tengah, dengan Modric dan Di Maria bermain di depannya. Dan tentunya, trio penyerang paling mematikan yaitu Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Musim ini dimulai pada bulan Agustus 2013 dengan kemenangan 2-1 atas Betis. Dan mereka mulai musim Liga Champions dengan cara yang lebih baik dengan kemenangan 6-1 atas Galatasaray melalui hat-trick dari Ronaldo, 2 gol dari Benzema, dan 1 gol dari Isco. Hat-trick dari Ronaldo ini tidak dapat dibantah lagi, dan menjadi cerita musim ini karena ia terus mencetak gol dari sisi kanan, tengah, dan kiri sepanjang tahun. Pasukan Ancelotti terus melanjutkan performa yang baik hingga menghadapi Atletico Madrid pada bulan September, di mana mereka dikalahkan dengan skor 1-0 tanpa balas dalam satu partai yang sangat menentukan di akhir musim, di mana rivalitas dengan Atletico berada pada puncaknya tahun ini. Tapi segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi Real Madrid karena mereka juga kalah dalam laga El Clasico pertama musim ini, yang juga berarti bahwa kedua rival mereka unggul lebih dulu. Tapi mereka bangkit kembali dengan penuh gaya, di mana Madrid asuhan Carlo tidak terkalahkan sepanjang bulan November dan Desember, yang berarti bahwa pada tahun yang baru ini mereka telah melaju ke babak sistem gugur Liga Champions, masih bertahan di Copa del Rey, dan terus menanjak di papan atas La Liga dengan cepat.
Dan harapan mulai muncul di Madrid, sesuatu yang sangat jauh di tahun sebelumnya di bawah asuhan Mourinho. Pada bulan Maret tahun ini, La Liga menjadi ajang yang diperebutkan oleh tiga besar, dan gelar juara ditentukan oleh dua laga krusial pada bulan tersebut. Real Madrid kehilangan poin saat menghadapi Atletico, dan kemudian pada laga El Clasico kedua, mereka dikalahkan 4-3 dalam sebuah pertandingan yang penuh dengan kontroversi. Dan kemudian pada bulan Mei 2014, masih memiliki peluang untuk meraih gelar juara, Real Madrid hanya mampu memenangkan 1 dari 4 pertandingan, yang juga berarti Atletico memuncaki klasemen La Liga. Barcelona berada di urutan kedua, dan Real Madrid berada di urutan ketiga dengan selisih hanya 3 poin dari posisi puncak. Namun di Copa del Rey, tim asuhan Ancelotti mampu membalas dendam kepada kedua rivalnya tersebut. Yang pertama terjadi pada bulan April ketika mereka bermain di final Copa del Rey melawan Barcelona. Real Madrid mengakhiri pertarungan ini dengan skor 2-1 berkat gol-gol dari Di Maria dan Gareth Bale, di mana Bale mencetak salah satu gol tunggal yang paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Dengan demikian, maka pasukan Ancelotti berhasil meraih trofi pertama mereka musim ini. Tetapi sekarang mari kita berbicara tentang hadiah besar dari semuanya, di mana Real Madrid telah menaklukkan sepak bola Eropa di tahun itu, di mana mereka telah berjuang selama hampir 1 dekade. Dan mereka sedang mengejar La Decima yang berarti gelar Liga Champions ke-10. Di babak penyisihan grup, mereka tampil luar biasa dengan Ronaldo yang memecahkan rekor gol terbanyak dengan 9 gol. Di babak 16 besar mereka menghantam Schalke di leg pertama dengan skor 6-1 dengan masing-masing 2 gol dari Gareth Bale, Benzema, dan Ronaldo. Dan kemenangan 3-1 di leg kedua untuk memastikan mereka melaju dengan nyaman ke babak perempat final. Mereka akan menghadapi Borussia Dortmund yang merupakan finalis tahun sebelumnya. Dan meskipun menang dengan skor 3-0 di leg pertama, mereka takluk 2 gol tanpa balas di laga tandang. Namun hal tersebut cukup bagi mereka untuk menang secara agregat dan melaju ke babak semifinal yang seharusnya berjalan lebih sulit. Di sana mereka bertemu Bayern Munchen, sang pemegang gelar juara, dan menyelesaikan leg pertama dengan skor 1-0 melalui gol Karim Benzema. Namun ketika bertandang untuk pertandingan kedua, mereka membuat Bayern terlihat seperti sedang berlatih dan menghancurkan mereka 4-0 melalui 2 gol dari Ramos dan Ronaldo, yang membawa mereka ke babak final dan akan berhadapan dengan rival sekota mereka, Atletico Madrid. Real yang telah kehilangan gelar juara Liga jelas tidak ingin kehilangan trofi utama lagi. Tetapi jalannya pertandingan tidak terlihat memihak pasukan Ancelotti, karena Atletico mencetak gol di babak pertama dan mampu mempertahankan keunggulan hingga menit ke-90, di mana Real Madrid mendapatkan tendangan sudut dan Sergio Ramos menyerangkan bola ke dalam gawang di menit-menit akhir, yang membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu. Akan tetapi, tidak hanya membuat mereka menambah 3 gol lagi dari Bale, Marcelo, dan Ronaldo, tetapi juga memberikan gelar Liga Champions ke-10 yang bersejarah bagi Real, dan gelar pertama bagi Carlo Ancelotti bersama klub ini. Musim ini Ronaldo menjadi berita utama saat ia memecahkan rekor mencetak gol di Liga Champions dengan 17 gol dalam satu musim, dan mengakhiri musim ini dengan 51 gol di semua kompetisi. Gareth Bale dan Benzema juga melewati 20 gol, dan juga Angel Di Maria yang telah menyumbangkan 11 gol. Namun ia merupakan pemain yang sangat penting di tim ini, dan hal ini telah dibuktikan dengan apa yang terjadi di musim kedua Ancelotti. Memasuki musim 2014-2015, Ancelotti menjual Xabi Alonso dan Angel Di Maria, dan merekrut pemain-pemain kunci seperti Toni Kroos, James Rodriguez, dan Chicho Hernandez. Mereka memulai musim dengan baik setelah memenangkan Piala Super UEFA. Kemudian melanjutkan 22 kemenangan beruntun hingga Januari. Mereka juga memenangkan Piala Dunia antar klub. Tetapi pada bulan Februari, segalanya mulai berubah untuk Ancelotti. Atletico telah mengalahkan Los Blancos dengan skor 4-0 di Liga. Dan meskipun Real masih duduk di puncak klasemen, hanya dalam beberapa bulan berikutnya, semuanya berantakan. Barcelona diam-diam telah membangun tim impian yang dipelopori oleh Messi, Suarez, dan Neymar, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di bulan Maret, Real kalah 2-1 di El Clasico, dan Barcelona menggunakan kemenangan ini untuk mendorong mereka meraih gelar La Liga dengan menyelesaikan musim di posisi pertama, 2 poin di depan Real. Mereka juga tersingkir di Copa del Rey oleh Atletico, dan tersingkir di semifinal Liga Champions oleh Juventus. Dan itu berarti mereka mengakhiri musim tanpa trofi utama. Tapi Ronaldo menjalani musim terbaiknya dengan mencetak 61 gol yang luar biasa. Dia semakin berkembang di bawah asuhan Ancelotti. Tetapi sayangnya, situasi di ibu kota telah berubah. Pada tanggal 25 Mei,
Perez mengumumkan bahwa mereka telah mengambil keputusan yang sulit untuk membebas tugaskan Ancelotti dengan segera. Namun demikian, di klub ini tuntutannya sangat besar, dan mereka membutuhkan dorongan baru untuk bisa memenangkan trofi dan menjadi yang terbaik dalam segala situasi yang penuh dengan tekanan. Ini adalah keputusan yang tepat karena dalam 3 musim ke depan, Real telah memasuki era Zidane dengan memenangkan gelar Liga Champions secara beruntun. Tetapi tidak lama kemudian mereka akan kembali berada dalam situasi yang buruk dan membutuhkan Ancelotti untuk kembali memperbaikinya. Namun sebelum itu, setelah dipecat oleh Real pada tahun 2015, Ancelotti mengambil cuti dari kepelatihan untuk menjalani operasi. Ia kemudian pergi untuk mengelola Bayern Munchen yang memenangkan Bundesliga dan dipecat pada musim keduanya. Di tahun 2018, Ancelotti menandatangani kontrak dengan Napoli, tetapi hanya mampu bertahan selama 1 tahun sebelum akhirnya ia dipecat. Waktu terendah dalam karirnya adalah ketika dia melatih Everton. Dia menghabiskan 2 musim di sana, di mana klub hanya finish di urutan ke-12 dan ke-10 di Liga. Tetapi satu panggilan telepon random sudah cukup baginya untuk bangkit dan kembali ke Spanyol. Saat itu musim panas 2021. Ancelotti menelpon Jose Angel Sanchez, CEO Real Madrid, untuk mengetahui apakah dia bisa membawa beberapa pemain ke Everton. Dan dia bertanya bagaimana keadaan di Madrid. Jose menjawab bahwa mereka sedang berjuang untuk menemukan seorang manajer. Dan segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik sejak Ronaldo dan Zidane pergi pada tahun 2018. Dan pada saat itulah Ancelotti menawarkan jasanya. Sanchez mendiskusikan hal ini dengan Perez. Dan dalam waktu 3 hari, Ancelotti sudah keluar dari Everton dan kembali ke Madrid, di mana ia akan menyelamatkan klub ini untuk kedua kalinya dalam karirnya. Menariknya, Carlo dan Real berada di posisi yang sama. Keduanya tampaknya telah melewati puncak kekuatan mereka dan membutuhkan kebangkitan. Dan itulah mengapa mereka adalah pasangan yang serasi, dengan inti dari skuad yang sebenarnya sangat mirip dengan tim yang ditinggalkannya. Dengan Modric, Kroos, Carvajal, Nacho, Isco, Marcelo, Casemiro, dan Karim Benzema. Ditambah lagi juga pemain muda yang lebih baru yang sangat membutuhkan bimbingan seperti Vinicius, Rodrigo, Valverde, dan Militao, serta kiper baru Thibaut Courtois dan blunder pada diri Eden Hazard. Ancelotti tetap memiliki visi untuk tim ini. Ia membuat penandatanganan penting yaitu Camavinga dan Alaba. Namun, sebelum tahun ini dimulai, ada keraguan atas apa yang bisa mereka capai. Mereka telah berkinerja buruk selama bertahun-tahun, dan pada dasarnya tidak diperhitungkan di semua kompetisi. Apalagi ada sebuah perbedaan besar yaitu tidak adanya Cristiano Ronaldo, pemain yang mampu mencetak lebih dari 50 gol per musim. Tetapi untungnya, tahun ini Karim Benzema akan tumbuh menjadi pemain utama. Dan ketika musim dimulai, dia membuktikannya dengan mencetak 2 gol di pertandingan pembuka La Liga. Vinicius juga mencetak gol di pertandingan itu. Tetapi sejak Carlo tiba, semuanya menjadi lebih baik untuknya dari musim ke musim. Mereka memulai musim Liga Champions dengan kekalahan mengejutkan dari Sheriff Tiraspol di babak penyisihan grup. Tetapi kemudian tim kembali bangkit dan memenangkan 5 pertandingan grup yang tersisa dengan Benzema, Vinicius, dan Rodrigo yang tampil gemilang. Pada bulan Januari musim itu, mereka juga duduk di puncak klasemen La Liga dengan keunggulan 2 poin dari Sevilla. Namun yang lebih menarik lagi adalah mereka unggul 11 poin dari Atletico dan 12 poin dari Barcelona, yang berada di posisi keempat dan kelima. Mereka berdua sedang berada dalam performa buruk, dan Real akhirnya finish dengan nyaman di posisi pertama dengan keunggulan 13 poin yang mereka miliki. Tetapi meskipun mereka mendominasi Liga, ada hadiah kedua yang mereka minati. Dan ada keajaiban yang benar-benar terjadi di Madrid musim ini karena mereka tidak dapat dihentikan di Eropa. Mereka menghadapi PSG di babak 16 besar di mana Kylian Mbappe mencetak satu-satunya gol di leg pertama untuk memenangkan pertandingan 1-0. Di leg kedua, Mbappe mencetak gol lebih awal dan di menit ke-60, Madrid tertinggal 2 gol. Tetapi saat itulah Karim Benzema tancap gas dan mencetak hat-trick dalam waktu 20 menit dan mengakhiri pertandingan dengan skor 3-2. Mengirim Los Blancos ke babak berikutnya di mana pertandingan akan berlangsung sama dramatisnya. Mereka akan berhadapan dengan Chelsea yang merupakan pemegang gelar saat ini. Dan Benzema kembali mencetak hat-trick di leg pertama untuk menutup pertandingan dengan skor 3-1. Chelsea mencetak 3 gol di leg kedua yang seharusnya membuat mereka lolos. Namun pada menit ke-80, Rodrigo membuat gol untuk membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu, di mana gol di menit ke-96 dari Benzema sudah cukup untuk membawa Real Madrid ke semifinal. Di mana ada sebuah pertandingan yang lebih dramatis lagi, ketika mereka berhadapan dengan Manchester City.
Pertandingan Manchester City melawan Real Madrid ini jelas merupakan salah satu pertandingan yang akan menjadi sangat penting di era ini. Karena mereka jelas merupakan dua tim terbaik di seluruh Eropa. Menjalani laga tandang, sebuah pertandingan yang menegangkan terjadi di mana Benzema mencetak 2 gol dan Vinicius mencetak gol ketiga, membuat leg pertama berakhir dengan skor 4-3. Dan saat leg kedua dimulai, dengan ketertinggalan 1 gol, tensi pertandingan semakin tinggi. Dan di menit ke-73, Riyad Mahrez mencetak gol untuk menambah selisih gol menjadi 2 gol. Dan sepertinya pertandingan akan berakhir seperti itu. Namun, inilah Real Madrid, yang berarti hingga peluit akhir dibunyikan, segala sesuatu dapat terjadi. Pada menit ke-90, Benzema memberikan umpan kepada Rodrigo untuk memperkecil ketertinggalan. 1 menit kemudian, Rodrigo kembali mencetak gol dan membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu dalam salah satu penampilan yang paling heroik dalam sejarah Liga Champions. 6 menit memasuki babak perpanjangan waktu, Karim Benzema dilanggar di dalam kotak penalti. Dan tentu saja Benzema berhasil mengeksekusinya. Real mempertahankan keunggulan ini hingga peluit akhir yang membawa mereka ke final untuk berhadapan dengan Liverpool. Tapi pertandingan ini tidak terlalu dramatis jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Hanya dengan 1 gol yang tercipta melalui Vini pada menit ke-59. Cukup bagi pasukan Ancelotti untuk bertahan dan menjadi juara Eropa hanya dalam musim pertamanya. Tahun ini adalah musimnya Karim Benzema. Dia telah mengakhiri musim dengan 43 gol yang juga menempatkan dirinya sebagai peraih Ballon d'Or. Terlepas dari itu, seluruh tim Madrid ini telah melakukan sesuatu yang istimewa. Setelah sempat tidak diperhitungkan di awal musim, mereka kini dinobatkan sebagai juara Spanyol dan Eropa. Dan setelah memamerkan foto menghisap cerutu dan merayakannya, Ancelotti kembali mempersiapkan untuk musim depan karena semua ini adalah permulaan. Dia memasuki musim keduanya di Madrid sebagai pelatih tersukses dalam sejarah Liga Champions dengan 4 medali atas namanya. Ia juga mampu mengubah tim yang penuh dengan hal-hal negatif menjadi sebuah tim yang penuh dengan semangat, persahabatan, dan visi yang sama. Dan ia masih terus menambahkan potongan puzzle dengan merekrut Rudiger dan Tchouaméni, membawa pemain muda yang berbakat ke dalam tim, dan juga menggeser pemain-pemain lama seperti Marcelo, Isco, Bale, dan Casemiro. Pasukan Ancelotti memulai musim ini dengan sangat baik dengan memenangkan 10 dari 11 pertandingan pertama di La Liga. Dengan para pemain seperti Vinicius, Rodrigo, dan Valverde yang terus berkembang menjadi lebih baik. Mereka memenangkan El Clasico pertama dan memuncaki grup Liga Champions. Dan segala sesuatunya tampak seperti akan mengulangi musim sebelumnya. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Piala Dunia menghentikan musim pada bulan Desember. Dan hal ini mengganggu ritme mereka karena ketika mereka kembali, mereka kesulitan menemukan performa yang baik. Di Liga, mereka tidak bisa meraih lebih dari 2 kemenangan berturut-turut, yang akhirnya membuat mereka terpaut 10 poin dari peringkat pertama Barcelona. Di Liga Champions, mereka berhasil mencapai semifinal. Namun kali ini Manchester City berhasil mengalahkan mereka dengan agregat 5-1. Meskipun demikian, mereka tetap memenangkan Copa del Rey dan Piala Dunia antar klub, yang membuktikan bahwa mereka tidak sepenuhnya gagal. Tapi bagaimanapun juga tim ini masih muda. Dan jelas sekali bahwa ada sebuah visi di sini. Sehingga memasuki musim kompetisi 2023-2024. Segala sesuatunya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketika musim kompetisi dimulai, Benzema telah mengucapkan selamat tinggal kepada klub ini setelah memimpin dalam 2 tahun terakhir di bawah kepelatihan Ancelotti. Dan ketika Real Madrid merekrut José Lu yang bukan siapa-siapa, keraguan mulai muncul di benak penggemar. Ancelotti juga akhirnya menyingkirkan Eden Hazard dan Marco Asensio. Jadi pada saat ini, hanya 4 pemain yang tersisa dari masa kepelatihan pertamanya: Modric, Kroos, Carvajal, dan Nacho. Namun para pemain tersebut dapat diandalkan. Strategi The New Galactico juga terus berlanjut dengan merekrut pemain-pemain muda terbaik di seluruh Eropa. Selain mendatangkan kembali Arda Güler dan Brahim Diaz dari masa pinjamannya, mereka juga merekrut pemain muda terbaik dunia Jude Bellingham dengan nilai 100 juta euro. Sekarang hanya sedikit pemain muda berharga mahal yang dapat sukses di Real. Tetapi dengan tim yang telah dibangun oleh Ancelotti, Bellingham telah melampaui semua ekspektasi, memenangkan penghargaan pemain terbaik La Liga pada bulan pertamanya, serta mencetak banyak gol sebagai pemain tengah. Dan ketika kiper utama Thibaut Courtois mengalami cedera ACL, kiper cadangan mereka Andriy Lunin siap untuk dimainkan. Di bulan Oktober, ketika El Clasico pertama dimainkan, Bellingham mencetak 2 gol untuk membawa Real bangkit. Awal yang baik ini juga terjadi di Liga Champions, di mana mereka menyelesaikan babak penyisihan grup dengan 6 kemenangan sempurna dan terlihat tak terbendung.
Ancelotti mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun, membuat masa depan Madrid terlihat cerah. Saat ia mengubah Real dari sebuah tim yang hanya mengandalkan satu pemain pada diri Cristiano di tahun 2014 dan Benzema pada musim sebelumnya, menjadi sebuah tim yang kolektif dengan gol-gol yang disebarkan oleh Bellingham, Vinicius, Rodrigo, dan juga Jose Lu. Seiring dengan berjalannya musim Liga, baik Barcelona maupun Atletico Madrid tidak memberikan ancaman yang berarti. Hanya Girona yang mampu menekan Real pada awalnya. Dan kejatuhan mereka pada paruh kedua musim ini tidak menghentikan Real yang dinobatkan sebagai juara Liga untuk kedua kalinya dalam 3 tahun. Mereka juga telah memenangkan Piala Super Spanyol melawan Barcelona, di mana Vini telah mencetak hat-trick dalam laga tersebut. Tetapi seperti biasa, Real menyimpan momen-momen ajaibnya yang paling ikonik untuk musim kompetisi Champions. Di babak 16 besar, mereka mengalahkan Leipzig dengan skor 2-0 melalui Vini dan Brahim Diaz. Tetapi seperti yang sudah menjadi tradisi, Manchester City menjadi lawan di perempat final. Dan ini juga merupakan laga yang sangat sengit di mana pada leg pertama berakhir imbang 3-3. Begitu juga pada leg kedua yang hanya menghasilkan imbang 1 gol sehingga harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Meskipun Modric gagal mengeksekusi penalti pertama, Real berhasil bertahan berkat aksi heroik dari Lunin. Dan untuk ketiga kalinya secara beruntun, mereka melaju ke babak semifinal, di mana mereka akan berhadapan dengan Bayern Munchen. 2 gol dari Vinicius membuat hasil imbang 2-2 di leg pertama. Dan kemudian di leg kedua, mereka tertinggal dengan waktu tersisa 2 menit. Tetapi inilah saat di mana pahlawan yang tidak diharapkan muncul. Di menit ke-88, Jose Lu mencetak gol. Dan kemudian di menit ke-91, Jose Lu mencetak gol lagi dan membawa klubnya melaju ke final dalam satu lagi malam yang sangat dramatis di Eropa. Mereka berhadapan dengan Borussia Dortmund, tapi tidak seperti 3 tahun sebelumnya. Kali ini mereka menjadi favorit. Borussia merupakan tim yang lebih berbahaya di babak pertama, namun mereka tidak dapat menyelesaikan peluang-peluang yang ada. Dan pada menit ke-74, Carvajal menghukum mereka. Dan hanya 10 menit kemudian, Vini memastikan kemenangan saat ia menampilkan salah satu penampilan yang luar biasa di pertandingan tersebut. Real telah mengangkat trofi Liga Champions yang kedua kalinya dalam 3 tahun, dan yang ketiga di bawah asuhan Ancelotti. Dan ini sangat penting dalam banyak hal. Pertama, ini merupakan partai terakhir Toni Kroos karena ia telah mengambil keputusan untuk pensiun di partai puncak. Karena ia telah menjadi pemain yang paling banyak menjuarai Liga Champions dalam sejarah, sejajar dengan 3 rekan setimnya, Modric, Nacho, dan Carvajal. Dan yang kedua, Ancelotti kini telah mengangkat trofi Liga Champions 7 kali. 2 sebagai pemain, dan 5 sebagai pelatih yang merupakan yang terbanyak dalam sejarah kompetisi ini. Musim ini diakhiri dengan pembagian gol yang merata di seluruh lini serang, dengan 24 gol untuk Vini, yang menjadi pemain terbaik Liga Champions musim ini. 23 gol untuk Bellingham, yang menjadi pemain terbaik La Liga musim ini. 18 gol untuk sang pahlawan yang tak terduga, Jose Lu. 17 gol untuk Rodrigo yang diremehkan. Dan 12 gol untuk bintang yang tengah bersinar, Brahim Diaz. Hal yang menakutkan dari tim ini adalah rata-rata usia yang masih sangat muda. Dan memasuki musim depan, tim ini semakin menakutkan, dengan bergabungnya Kylian Mbappe sebagai superstar baru di jajaran pemain Real. Mereka kini memiliki 4 pemain depan yang terdiri dari Mbappe, Vinicius, Rodrigo, dan Bellingham. Dan meskipun di musim terakhirnya Ancelotti gagal meraih trofi bergengsi, sejauh ini sepertinya mereka tidak terlihat memiliki masalah dengan ego, karena jelas hal itu telah ditanamkan oleh Ancelotti. Sungguh manajer yang luar biasa. Sekian dan sampai jumpa minggu depan.